Dan saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu Tuhan. Oh, ajarku sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
jejakmu Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh katakan, sering ku tak mengerti Sering ku tak mengerti yang terjadi dalam setiap hidup kami. jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu Tanya, namun kami tetap percaya namun tetap percaya. jejakmu Tuhan Jejakmu Tuhan sempurna. sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hatimu Sepenuh hatimu menghamba Tuhan, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, Ajarku ya Tuhan, semua yang kau ingini, agar hidup kami puaskan hatimu. puaskan hatimu. Oh, bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami memahami, Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidup kami agar hidupku puaskan hatimu. hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati kami Sepenuh hati menghamba, serahkan diri kepadamu. diri Genapi. Perlahan engkau bangkit berdiri saudara, katakan ajarku memahami, ajarku ya Tuhan, memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati sepenuh hatimu menghamba, serahkan diri serahkan diri genapi karya-Mu Tuhan. karya. Oh, ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa haus akan diberi minum sepuasnya. Biarlah jiwa kami haus kepadamu seperti rusa yang selalu merindukan air sungai yang jernih. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah Roh Kuduslah yang menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siapkan hati mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom, selamat malam. Mari kita buka hati kita baik-baik. Hari ini kita akan sama-sama, ya, hari ini kita akan sama-sama di Yosua 13 ayat yang pertama. Yosua 13 ayat pertama. Setelah Yosua menjadi tua Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, dan usianya menjadi lanjut, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umurmu, ya, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. ya, Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin, ya, dan seluruh negeri orang Gesur, ya, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ya, ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan
Ya. Ada 5 raja kota orang Filistin, Ya. yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron. Dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Ya. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, Ya. mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Aku sendiri yang akan menghalau. Jadi kalau mereka bisa menghalau musuh, bukan karena Joshua dan tentaranya, karena bangsa Israel, tapi Tuhan sendiri yang menghalau. Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan. Ya, sekian dulu. Ya, Tuhan sendiri. Ya, di antara orang Israel tidak ada satupun yang bisa membanggakan jasanya bahwa akulah yang membuat bangsa Israel menang. Tetapi saya tertarik di Yosua pasal 13 ayat 1. Ayat 1 ini dikatakan setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur. Ya. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umur. Ya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan Yosua itu sudah lanjut umur. Ya. Jadi memang Yosua lanjut umur dan menjadi tua. Ya, mencapai berapa tahun? 110 tahun. Beda 10 tahun dengan Musa. Musa 120 tahun baru selesai, ya. Tapi Yosua 110 tahun. Tidak semua orang bisa mencapai usia tua. Dengarkan. Tidak semua orang jadi tua. Ya. Jadi hidup ini sesudah hidup jasmani kita, hidup di dunia sebagai manusia, tidak selesai begitu saja. Karena manusia itu punya roh. Ya. Nah, manusia ini selesai di bumi harus pergi ke suatu tempat untuk mempertanggungjawabkan. Itu di dalam kehidupan ini. Jadi rohnya manusia mati keluar. Manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di bumi. Jadi hidup kita bukan hanya cari nafkah, makan, hidup, kumpul uang banyak-banyak. Ya, pokok uang 1 sen pun tak boleh kurang. Ya. Cuma cari supaya bagaimana bisa sukses. Ya, jadi orang kaya, jadi orang ternama, jadi punya kedudukan tinggi. Bukan hanya itu. Manusia harus tahu nanti sesudah hidup di dunia kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kita hidup tidak hanya di dunia ini, ada dunia yang lain di mana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini selama kita hidup. Jadi bukan hanya hidup di dunia ini, ya. Itu sebabnya kita belajar mendengar firman. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dan kita belajar untuk mengetahui bahwa ada Allah yang kepadanya harus kita beribadah, Allah yang benar, bukan Allah yang salah, bukan Allah yang tidak benar. Ya. Jadi tidak semua orang jadi tua. Jadi bersyukur kalau bisa menjadi tua. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Ada orang sehat, tahu-tahu sudah meninggal. Ya. Ada orang sakit, tahu-tahu diberi hidup karena ada permohonan.
Itu dicatat di Alkitab loh. Umurnya di tangan Tuhan. Mari kita belajar takut kepada Tuhan. Dalam Lukas 12 ayat 20, mari kita baca. Tetapi firman Allah kepadanya, Ya, hai engkau orang bodoh, engkau orang bodoh, pada malam ini juga malam jiwamu ini akan juga diambil. jiwamu diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, Apa yang kau sediakan? untuk siapakah Untuk itu siapa nanti? itu? Yalah. Jadi orang kaya yang bodoh ini, dia mengumpulkan kekayaannya yang banyak. Dia bilang, bersenang-senanglah hai jiwaku, padamu banyak harta berlimpah-limpah, tidak kekurangan. Senang-senang, dia bangun lumbung yang besar. Masih belum cukup, dia masih ingin lagi warisan. Ini manusia yang tamak. Tapi ketahuilah, malam ini jiwamu diambil. Demikian firman Tuhan Allah. Jadi yang menentukan hidup manusia itu firman Tuhan Allah. Allah. Oh, saya sehat, saya kuat. Tahu-tahu kematiannya oleh karena kecelakaan. Bukan karena sakit. Ya. Hidup ini dari Tuhan. Jadi kalau bisa tua, bersyukurlah. Ya, menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Dari mana saya tahu bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan kalau saya masih bisa hidup? Ayo tadi kita baca. Ya toh, Tuhan bilang malam ini jiwamu diambil karena bodoh. Dia pikir cuma di dunia ini yang mengeruk kekayaan di dunia. Itu pikiran siapapun kalau belum dilahirkan baru di dalam Tuhan. Itu yang dikejar. Ya, dunia ini. Raja Hizkia. Ini raja yang pada pertengahan umur Tuhan melalui nabinya mengatakan, beri pesan kepada keluargamu karena engkau akan meninggal dunia. Lalu Hizkia berpaling ke dinding, menangis. Dia bilang sama Tuhan, selama ini aku melakukan yang baik. Tolonglah Tuhan, supaya aku masih boleh hidup. Ya, lalu dia berpaling, menangis, menangis ke dinding, dan dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doanya, dan dia diberi tambah umur 15 tahun lagi. Jadi dia menentukan hidup siapa? Tuhan. Ya, jangan bangga saya kuat dan sehat. Jangan bangga saya banyak uang, kekayaan saya menunjang, jabatan saya menunjang. Jangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Alkitab mengatakan manusia itu seperti uap. Hari ini ada, besok tidak ada. Ya, kita perlu hidup benar, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Di matanya Tuhan. Hizkia ini hidup benar. Tapi ayahnya seorang yang jahat, tidak melakukan yang benar. Ya, bagaimana ayah jahat, anaknya baik benar. Ya, biasanya kan bagaimana buahnya itulah pohonnya. Itu umumnya begitu. Pohon itu dinyatakan oleh buahnya. Buah apa? Tapi untungnya di sini Raja Hizkia ini dibimbing, dibina oleh ibu yang baik, ibu Abia. Dia anaknya Sakaria. Penting kalau ayahnya tidak baik, sudah terlanjur menikah, ya, ibunya ini harus berperang untuk membimbing anak-anaknya
Oleh karena bimbingan ibunya Raja Hizkia menjadi orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Sehingga pada saat mestinya dia habis hidupnya, dia mohon Tuhan mendengar. Doa orang benar itu, kata Alkitab, didengar oleh Tuhan. Nah sekarang Raja Hizkia ternyata melakukan yang benar sementara ayahnya tidak beres. Ayahnya ini jahat di mata Tuhan. Ya. Karena itu jadi pasangan suami istri tidaklah mudah. Ya. Orang suami istri jangan cepat-cepat mau menikah. Periksa dan teliti dengan baik. Ya, selain sama-sama orang yang percaya, tapi juga melihat apa yang orang percaya itu lakukan. Apa dia melakukan yang benar. Orang tidak pernah akan bisa melakukan yang benar kalau kita tidak tahu kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Kembali belajar Alkitab, firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa melakukan yang benar kalau kita tidak belajar Alkitab kita. Membaca Alkitab kita. Mendengarkan firman Tuhan. Bukan karena ini, wah laki-laki ganteng, banyak uangnya, kaya, ya. Perempuan ini cantik, ya. Lalu kita asal kawin saja, menikah saja. Tidak mudah, bukan seperti itu. Hizkia boleh jadi baik dari ayah yang jahat, tapi ibu yang baik. Peran seorang ibu itu sangat menentukan bagi anak-anaknya. Sebab ibu-ibu itu penting dari anak kecil, didik dia. Ajari baca Alkitab. Didik dia menyanyi-menyanyi. Ya, bukan hanya menyenangkan, ya, memberikan segala apa yang dibutuhkan, dimintakan anak. Tapi ibu itu sebetulnya ibu yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi ibu ini mengajari anak yang baik, jadi teladan yang baik, jadi contoh yang baik. Sehingga anaknya jadi baik, melakukannya benar di mata Tuhan. Ibu itu dekat dengan anak. Bagaimanapun mama pasti lebih dekat dengan anaknya. Ya, Hizkia beruntung mendapatkan ibu yang baik, yang mengajari hal-hal yang baik, takut akan Tuhan, hidup dengan benar di mata Tuhan. Sehingga sampai dia dinyatakan untuk meninggal, dia mohon itu dengan menangis. Dia klaim sama Tuhan, Tuhan, aku melakukan yang baik di mata-Mu. Dia berani berkata sama Tuhan dalam permohonannya, aku sudah melakukan yang baik Tuhan. Dan Tuhan memperpanjang umurnya. Jadi umur itu ditentukan Tuhan. Hidup ini ditentukan Tuhan. Ya, jadi kalau bisa menjadi tua dan masih bisa aktif, bersyukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak semua orang menjadi tua. Ya. Amsal 3 ayat 1 dan ayat selanjutnya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, Jangan melupakan pengajaranku. dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Itulah yang Tuhan inginkan kita. Jangan lupakan pengajaran daripada Tuhan. Ya, Karena biarlah panjang- perintah itu ditaruh di hatimu terus. Karena panjang umur dan lanjut usia. Nah, kalau mau panjang umur dan lanjut umur, jangan lupakan pengajaran Tuhan. Jangan lupakan, ya, pelihara perintah Tuhan seperti yang dilakukan Hizkia. Terus, serta sejahtera Ya. akan ditambahkannya kepadamu. ya, sejahtera pun ditambahkan.
Panjang umur tapi susah. Mana lebih baik? Panjang umur sejahtera. Ya, terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Rahasianya, simpan ajaran yang baik. Pelihara. Lakukan. Itu yang membuat Hizkia mendapat kemurahan Tuhan. Diperpanjang umurnya. 15 tahun lagi. Dan itu sebabnya Yosua diberi umur yang panjang sampai 110 tahun. Karena Yosua dari mudanya sampai tuanya melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, dari masa muda dia melayani Tuhan sampai tua. Setia. Kesetiaan ini adalah harga mati yang harus kita lakukan. Harga itu berkenan kepada Tuhan, itu kualitas. Jadi kesetiaan itu kualitas, ya, yang sudah dia lakukan di dalam dirinya Yosua dari muda sampai kepada tuanya Yosua. Puji Tuhan. Ya. Bilangan 13 ayat 8 sampai 16. Kita kembali ke Yosua. Bagaimana Yosua ini, ya, setia dari muda sampai tua. Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Ya. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Ya. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Ya. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasya, Ya. Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Ya. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Ya. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Ya. Guel bin Maki. Lompat 16. Ini 12 suku yang mengikuti Musa, ya, yang ditugasi jadi pengintai. Ada 12 pengintai yang ditugasi oleh Musa. Salah satunya adalah Yosua. Ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Ya. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi salah satu dari 12 pengintai adalah Yosua yang selalu bersama juga Kaleb. Yosua adalah yang mengikuti Tuhan dari muda melayani sampai tua. Kalau kita baca riwayatnya, dia itu sangat setia. Sehingga masih jauh-jauh hari Musa dipanggil Tuhan, Yosua sudah dipersiapkan. Musa, berikan kekuatanmu sedikit kepada sebagian kepada Yosua. Yosua dipilih Tuhan jauh sebelum Musa meninggal. Karena orang muda ini mempunyai iman yang kuat. Bersama Kaleb ketika seluruh pengintai 10 orang itu memberikan laporan yang membuat bangsa Israel menangis, ketakutan, meraung, kecewa. Tetapi 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb, memberikan satu perkataan yang membangun semangat dari bangsa Israel. Ya, oleh karena itu Tuhan melihat ada hal-hal yang baik pada Yosua sehingga Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku calonkan Yosua mengganti engkau. Ya, beri sebagian kuasamu ke dalam dia. Kita bisa baca bilangan pasal 27 ayat 15 sampai 20. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Ya. biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, Ya. mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka Ya. waktu keluar dan masuk, Ya. dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, umat Tuhan itu harus punya gembala. Gembala itu yang bertanggung jawab atas umat Tuhan.
Gembala itu yang berjaga-jaga atas jiwa-jiwa. Itu tugasnya gembala, tidak gampang. Dia harus didukung oleh umat Tuhan dan didukung oleh yang membantu. Hamba-hamba Tuhan yang ditugasi penjaga jiwa, menjaga domba, modalnya itu kasih, bukan apa-apa, tidak. Nah, ketika Musa sudah mulai tua, Yosua dipersiapkan supaya apa? Jemaat Israel, bangsa Israel itu tidak seperti domba tidak punya gembala. Betapa pentingnya seorang gembala bagi manusia yang dianggap sebagai domba-domba. Ya, itu sebabnya jemaat Tuhan harus belajar untuk menghormati, mengasihi gembalanya. Sebab gembala itu penasehatnya, gembala itu yang menegurnya, gembala itu yang mengajarinya, gembala itu yang mendoakannya. Kita diminta untuk menghargai gembala kita. Ya, bukan gembala itu yang minta dihargai. Dan gembala itu juga harus dibantu oleh para pembantu-pembantunya. Dan pembantu-pembantunya juga harus sehati, sepikir, nurut, dan punya nama baik juga. Mari kita baca itu ya di 1 Timotius 3. Nah. 1 Timotius 3. Ayat yang pertama. Benarlah perkataan ini. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Orang yang mau dengan jabatan menilik jemaat, menjaga jemaat, ya, terus menginginkan pekerjaan yang indah. Ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Tak bercacat artinya gini, tidak ada jari bisa menunjuk. Bukan tidak bercacat sempurna, tidak. Tidak ada seorang penilik jemaat atau gembala itu yang sempurna, belum. Masih ada titik-titik kelemahan, kekurangannya. Tapi yang dimaksud ini tidak ada jari bisa menunjuk, tidak bercacat. Ya, tidak punya utang di luar tak dibayar. Tidak punya istri simpanan. Tidak punya cacat, bukan sempurna. Ya, lanjut. Suami dari satu istri. Punya istri cuma satu. Bukan gembala itu punya istri 2. Ya, terus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, sopan, suka memberi tumpangan, ya, menolong orang, ya, walaupun orang yang ditolong seringkali tidak tahu berterima kasih. Ya, saya banyak mengalami seperti ini, tolong orang, tidak tahu berterima kasih. Ya. Terus cakap mengajar orang, harus bisa mengajar, cakap. Terus bukan peminum. Tidak peminum. Jadi kalau ada penilik jemaat, ya, seorang gembala, seorang hamba Tuhan peminum, mabuk, ya bukan gembala, ya. Terus bukan pemarah, melainkan peramah. Bukan pemarah, tapi peramah. Bukan berarti tidak bisa marah. Kalau justru orang tua tidak marah untuk sesuatu yang salah, keliru dia. Ya, terus pendamai. Ya, suka mendamaikan. Yang penting ini, lanjutnya, bukan hamba uang. Tidaklah hamba uang. Ya, terus seorang kepala keluarga yang baik. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, menghargai, menghormati. Terus, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, ya, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, jadi bagaimana seorang gembala kalau tidak bisa mengepalai keluarga?
Bagaimana rumah tangga Allah yang besar ini? Nggak mungkin. Ya kan, gembala itu harus bisa menguasai rumah tangganya, baru bisa menguasai rumah tangga Allah. Ya, jadi bukan enak-enak saja jadi gembala karena saya mau, tidak. Ya, itu kasih karunia Tuhan. Ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, Jangan seorang yang baru bertobat. Terus, agar jangan ia menjadi sombong ya. dan kena hukuman iblis. Nah, ayat yang ke-7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar Nama baik di luar jemaat. Seorang gembala harus punya nama baik. Tidak ada jari bisa tunjuk. Ini dia hutang saya tidak bayar. Nah itu saya lihat dia pergi dengan cewek-cewek lain. Ya, itu dia minum. Ya, punya nama baik. Di mana kita hidup, di mana kita melayani, mempunyai nama baik. Nama baik, kata Amsal, lebih berharga daripada kekayaan. Jadi jaga nama baikmu. Nama baik itu lebih berharga. Nama baik itu lebih daripada kekayaan yang ada. Nama baik itu membuat orang percaya kepada kita. Ya. Lalu dia dibantu oleh diaken-diaken. Nah, tolong dibaca ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Orang yang membantu pelayanannya namanya diaken saja itu orang terhormat. Terus Jangan bercabang lidah, jangan cabang-cabang lidah, omong sini A, omong sana B, bikin berkelahi jemaat. Tidak boleh ada diaken seperti itu. Terus jangan penggemar anggur, ya tidak boleh mabuk. Ya. Terus dibaca jangan serakah, ya. melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Iya. Terus Mereka juga harus diuji dahulu, harus diuji dulu. Terus baru ditetapkan dalam pelayanan itu. ya. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Tidak ada cacat artinya juga tidak bisa ada jari nunjuk. Sama. Kalau pembantu-pembantu diaken-diaken itu punya cacat. Lah itu kan diakennya di gereja itu toh. Ya, terus. Demikian pula istri-istri, Nah, hendaklah orang terhormat. istrinya orang terhormat. Siapa istri yang bisa dihormati, terhormat, bijak? Itulah istri yang menolong suami. Rajin mengatur rumah tangga, ya, mengajari anak-anaknya beribadah, tidak melawan suaminya, mengiringi suaminya di tempat di mana suaminya berada, di situ istrinya berada. Itu diaken. Istrinya terhormat. Terus Jangan pemfitnah, tidak boleh istri itu jadi pemfitnah atau diaken itu pemfitnah. hendaklah dapat menahan diri Ya, dan dapat dipercayai dalam segala hal. ya. Terus Diaken haruslah suami dari satu suami istri dari satu istri. Terus dan mengurus anak-anaknya ya, dan keluarganya dengan baik. iya. Terus Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, ya, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. itu yang dilihat Tuhan pada Yosua. Dari mudanya Yosua sampai tuanya Yosua. Apa kata Yosua? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Kalau kamu rasa tidak baik, aku seisi rumah. Ini berarti Yosua cocok, ya, yang Tuhan perintahkan Musa, aku siapkan Yosua, letakkan tanganmu atasnya,
supaya nanti dia akan menggantikan kamu menjadi gembala daripada domba-domba, yaitu umat Tuhan, bangsa Israel. Itu Tuhan lihat ada pada Yosua. Nah, dia sudah dipersiapkan, dia kepala keluarga yang baik. Ketika dia sudah menjadi tua, lanjut umur, dia bilang sama bangsa Israel, kalau kamu merasa sia-sia beribadah kepada Allah, tidak setia kepada Allah, aku dan seluruh keluargaku akan beribadah kepada Dia. Hebat. Coba kita baca ya. Itu ayat Yosua pasal yang ke-24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan Takut akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dan beribadah kepada Tuhan, kata dengan Yosua, tulus ikhlas dengan tulus dan setia. ya, dan setia. Ini kesetiaan Yosua dari muda sampai tua, melayani Tuhan, nggak berhenti. Terus, Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah ya, di seberang sungai Efrat dan ya, di Mesir, jangan menjadi penyembah berhala, penyembah Allah lain. Terus, dan beribadalah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan, ini yang diajarkan Yosua. Terus, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ya. atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan, Tetapi aku dan seisi aku dan rumahku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada kami Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Ya, ada tadi memilih Yosua karena Yosua bisa mengepalai keluarganya. Kalau dia bisa mengepalai keluarga, nanti dia bisa mengepalai bangsa Israel sebagai domba-domba Tuhan. Kalau dia tidak bisa mengepalai keluarga, berarti dia tidak bisa juga mengepalai bangsa Israel. Tidak mungkin. Ya, itu sebabnya persyaratan Tuhan bagi seorang penilik jemaat dan juga para pembantunya, para diaken, itu haruslah orang yang syarat-syaratnya seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dikatakan Yosua, aku dan seisi rumahku, kami beribadah pada Tuhan. Ya, aku dan seisi rumah. Bukan hanya Yosua maju, istrinya maju juga, istrinya juga sama melakukan. Ya, dari muda sampai tua. Itu pernyataan kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Dikatakan aku dan seisi rumahku. Tolong dibaca ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Ya, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. tidakkah kamu sanggup beribadah? Ini nasihat-nasihat yang baik dari seorang hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan dari masa muda sampai tua lanjut umur. Ya, terus Sebab dialah Allah yang kudus, Dia Allah yang kudus. dialah Allah yang cemburu. Dia. Terus, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan Nah, perhatikan. dan beribadah kepada Allah asing, Ya, maka Ia akan berbalik daripadamu ya, dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, ya, serta membinasakan kamu ya. setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Responnya bangsa Israel apa? Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, Ya, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. ya. Kemudian Ayat 24. lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita Nah, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. ya. Jadi Yosua ini setia dari muda sampai dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi gembala dari bangsa Israel. Dari disuruh mengintai, di situ dia sudah menunjukkan kesetiaannya. Mantap.
Marilah kita meniru Yosua dari muda sampai tua. Kalau saudara diberi izin Tuhan hidup sampai tua, setialah kepada Tuhan. Setia melayani dalam kondisi apapun juga. Baik itu senang maupun kurang senang. Baik dalam ujian pencobaan maupun dalam kemenangan. Kesetiaan itu dituntut oleh Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik, tapi siapa yang bisa dapat orang setia? Jadi Tuhan cari kesetiaan, bukan hanya orang baik. Orang baik itu bisa hari ini baik, besok buruk. Ya, coba kita baca ya di Amsal. Amsal mengatakan banyak orang menyebut dirinya baik, tapi orang setia siapa yang memperoleh? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, Banyak orang menyebut dirinya baik hati. tetapi orang yang setia, Siapa yang dapat orang setia? Jadi saudara sudah bisa lihat orang ini setia atau tidak. Ya, jadilah istri yang setia, suami yang setia, pelayan yang setia. Ya, banyak orang menyebut diri baik, tapi siapa yang menemukan orang setia? Amsal 19 ayat 22. sifat yang diinginkan pada seseorang Ya. ialah kesetiaan. Kesetiaan. Itu sifat yang Tuhan cari, kualitas dari gereja. Kualitas dari mempelai perempuannya. Tuhan tidak mau cari istri yang tidak setia. Bangsa Israel itu seperti istri yang sudah tidak setia. Istri yang berzina dengan banyak berhala. Itu bangsa Israel. Tapi di bawah pimpinan Yosua, Yosua berkata, siapa yang tidak mau beribadah kepada Tuhan Allah itu, tapi aku dan seisi rumahku. Harus menguatkan. Orang yang diberi jabatan dalam gereja harus bisa menguatkan orang-orang lain. Bukan, tidak usah pusing. Nanti dia urus sendiri dirinya. Ini bukan pelayan yang baik. Pelayan yang baik mendatangi orang yang lemah, dikuatkan, ditolong supaya dia tertolong. Itu pelayan yang baik. Itu diaken yang baik, yang jadi penolong dalam jemaat. Tidak bisa dibiarkan. Banyak orang tidak mau rugi, tidak bersedia rugi, tidak bisa jadi pelayan yang baik. Seorang pelayan itu harus rugi. Apa itu? Pikul salib, harga diri, nyawanya itu. Mungkin orang tidak terima kasih kepada kita, tapi itu yang harus kita lakukan. Itu pelayan. Bukan hanya dia lakukan tugasnya atau tidak. Ya, menguatkan, mengajarkan, meneguhkan. Ada orang lemah, dia datangi, cerita-cerita, dia kuatkan. Itu yang saya lakukan dulu waktu jadi pembantu dalam penggembalaan. Kita mengunjungi orang yang dalam keadaan lemah, dibantu, diberikan kekuatan. Oh, kamu ini salah paham, salah ngerti. Nah, diterangkan. Itu tugasnya para pembantu, diaken. Ya, bukan kedudukannya saja, bukan aktivitasnya saja. Makanya dikatakan dia seorang yang bisa menjadi teladan. Ya, memang tidak gampang. Kadang orang, oh begitu ya, terima kasih ya. Kadang orang malah, kamu ini juga. Tapi harus bayar harga. Setiap orang yang mau melayani ikut Tuhan, harganya harus dibayar. Kalau tidak mau ya tidak bisa jadi pelayan yang baik. Ya, makanya dia harus belajar menguasai
Ya. Keluarganya, istrinya pun harus tunduk. Orang terhormat. Kalau istri tidak bisa tunduk, bagaimana jadi pembantu, diaken? Tidak bisa. Yosua berkata apa? Kalau kamu semua tidak bisa, aku dan seisi rumahku. Coba. Ini bukan 1-2 orang, tapi seluruh bangsa Israel ditantang. Kalau kamu tidak bisa menyembah Allah, beribadah pada Allah, ya, saya dan isi rumahku beribadah kepada Allah. Ini pernyataan Yosua di saat dia sudah tua dan lanjut umur. Di samping masih banyak, Tuhan bilang, masih banyak tempat yang belum bisa kamu duduki. Dan Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel, kalau kita berhasil menduduki 31 raja-raja itu, bukan karena kita. Jadi Yosua ini tidak bisa bangga. Yosua tidak bisa memegahkan diri, dan Yosua memang tidak mau sombong. Ya, dia tidak mau sombong. Dia menunjukkan sikap kesetiaan. Kalau kita baca di kitab Yosua pasal 13, tolong dibaca lagi. Yosua tidak menjadi sombong karena masih banyak yang belum diduduki, kata Tuhan. Tolong dibaca ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua Ya. dan lanjut umurnya, Ya. berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umurmu, Engkau sudah tua dan lanjut umur. dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum Masih diduduki. amat banyak yang belum kau duduki. Jadi pekerjaannya Yosua 31 raja ditaklukkan pada Yosua 12 itu tidak bisa membuat Yosua bangga. Yosua harus mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Ada waktunya dia harus menyerah pada umurnya. Udah lanjut umur, kau tidak bisa lagi berperang. Ya, sedangkan masih banyak yang belum terhalau. Masih banyak musuh yang belum ditaklukkan oleh Yosua. Dan dia sendiri pun tidak berani sombong. Di dalam ayat 6, tolong dibaca. Semua orang yang diam di pegunungan, Ya, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, ya. semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Aku sendiri, ini firman Tuhan. Aku Tuhan sendiri. Jadi apa yang mau dibanggakan Yosua? Apa yang mau dibegah-begahkan oleh Yosua? Bahwa dia berhasil? Tidak. Melainkan Yosua hanya menyatakan pernyataan kesetiaannya kepada Tuhan dalam beribadah. Kesetiaannya kepada Tuhan dalam menggembalakan bangsa Israel. Kesetiaannya kepada Tuhan apa yang diperintahkan Tuhan. Yosua tidak bermegah. Kalau kita sudah berhasil, apa yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Bermegah tidak. Ya, apa boleh bermegah? Boleh. Bermegah di dalam Tuhan. Ya, coba kita perhatikan ya. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, Siapa yang bermegah? hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yosua tidak bisa bermegah karena sampai tua lanjut tidak bisa melanjutkan, dia belum menyelesaikan banyak. Tapi Tuhan katakan pada Yosua, nanti aku sendiri yang akan menghalau. Dan di zaman Yosua masih kuat berperang, Tuhan sudah berkata bahwa aku yang berperang untuk kamu. Jadi tidak ada orang bisa bermegah-megah dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa itu hasil karyanya. Tapi kita boleh bermegah dengan apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Dikatakan tadi apa? Ayat 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu, seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis. barang siapa yang bermegah, Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. bermegah dalam Tuhan.
Oleh karena Tuhan, aku diberi kemenangan. Oleh karena Tuhan, aku dibuat berhasil. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, Siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di bermegah dalam dalam Tuhan. Tuhanlah yang membuat saya bisa melakukan ini. Kita tidak mungkin bisa melakukan perkara kecil apapun tanpa Tuhan. Jadi nggak ada sombongnya kita. Aku menghalau musuh-musuhmu yang masih sisa, yang belum kau bisa taklukkan. Dan selama 31 raja itu diperangi oleh Yosua, Tuhan yang berperang. Jadi tidak ada orang bisa bermegah. Karena bermegah-megah, ya, membangga-banggakan apa hasil karyanya tidak dibenarkan oleh Tuhan. Rasul Paulus juga yang berkata seperti itu. Tolong dibaca itu ya. Di dalam Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Apa dasar bermegah, kata Paulus? Tidak ada. Tidak ada. Karena Yosua belum selesaikan tugasnya. Belum tamat. Masih banyak belum diduduki. Baru 31 raja. Ya. Nah, tapi bukannya kita tidak boleh melihat hasil karya yang kita kerjakan lalu kita tidak merasa, ya Tuhan, terima kasih. Ayat 17 daripada Roma 15. Tolong dibaca. Jadi dalam Kristus, Dalam aku Kristus. boleh bermegah Aku boleh bermegah. tentang pelayananku bagi Allah. Ya, tentang apa yang dibuat Yosua, dia bisa senang. Makanya dia dengan tegas mengatakan pada bangsa Israel, siapa yang merasa tidak bisa beribadah pada Tuhan Allah, dengan kata lain dia bilang, silahkan mundur, tapi aku dan seisi rumah. Ini kesetiaan dari muda sampai sudah tua, lanjut umur. Inilah Yosua, dari muda sampai tua. Bagaimana dengan seorang yang dari mudanya setia, aktif, tapi kemudian tuanya tidak setia? Siapa itu? Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang dari muda, tapi tuanya tidak setia pada Tuhan. Siapa? Siapa? Ya, kalau Yosua dari muda sampai tua. Dan ini yang Tuhan inginkan. Setia dari muda sampai tua. Tapi ada satu pribadi, mudanya setia melayani, mengandalkan Tuhan, tuanya apa? Tuanya jadi penyembah berhala. Tidak setia pada Tuhan. Siapa namanya? Siapa namanya? Salomo. Tua, dia tidak setia. Banyak kekayaannya, banyak istrinya, mencondongkan diri Salomo untuk menyembah berhala-berhala istrinya. Jadi bahayanya itu, kekayaan melimpah. Ini memungkinkan banyak pujian, memungkinkan banyak orang dekat, akhirnya disodori istri perempuan-perempuan oleh raja-raja yang ditaklukkan. Berhati-hati kalau sudah berhasil. Yosua berhasil, tapi dia berhati-hati. Jangan sudah berhasil terus gagal karena tidak setia pada Tuhan. Ya, kita baca itu Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu nah banyak istrinya. Ya, terus mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, ya, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. tidak lagi sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Tolong diulangi, saya senang baca ini supaya menjadi peringatan untuk kita. Ya, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, Waktu Salomo sudah menjadi tua, istri-istrinya nah, istri-istrinya terus
mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, Ya, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati tidak sepenuh hati berpaut kepada berpaut Tuhan pada Allahnya, Tuhan. seperti Daud ayahnya. Ayat yang kelima. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Ya, dewi orang Sidon, terus. dan mengikuti Milkom, Terus. dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Terus. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, dia tidak lagi melakukan yang benar. Waktu dia masih muda, dia bilang sama Tuhan, aku masih muda Tuhan, aku harus menjadi raja dalam usia muda. Aku mohon hikmat, bagaimana bisa memimpin kerajaan ini, tanggung jawab ini. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia masih muda. Dia mengatakan, aku masih muda, aku tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Tetapi ketika dia sudah tua, dia malah beribadah kepada dewa-dewa berhala. Ingat baik-baik orang muda. Sekarang kamu muda. Ya, dulu aku muda, sekarang aku tua. Harus berkata begitu. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Karena kita melakukan yang benar, kita disebut orang yang benar. Dan orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Ya. Jadi dari muda sampai tua, hidup kita sebagai hidup orang benar. Orang benar bukan orang sempurna. Orang hidup kudus bukan sempurna. Ya. Tapi orang yang melakukan kebenaran tidak ditinggalkan Tuhan. Tetapi beda dengan Raja Salomo ini. Waktu muda dia minta hikmat. Aku masih muda Tuhan, bagaimana caranya aku memimpin? Lalu Tuhan berkata, yang kau minta itu baik di mataku. Apa yang kau tidak minta juga, dengar baik-baik apa kata Tuhan kepada Salomo. Aku berikan kepadamu kekayaan, umur panjang, dan Tuhan tepati. Umur panjang diberikan kepada Raja Salomo. Tapi sayangnya, umurnya yang panjang itu pada tahap-tahap akhir salah dilakukan. Tuhan menepati umur yang panjang. Kalau saudara ulang tahun dikatakan umur panjang, sehat. Tapi apa? Panjang umurnya itu digunakan salah. Beda dengan Yosua. Panjang umur 110 tahun. Digunakan untuk apa? Setia beribadah. Setia memimpin keluarga. Kalau toh bangsa Israel tidak mau, ya sudah, aku pimpin keluargaku untuk beribadah pada Allah. Itu Yosua. Salomo tidak. Ya, Salomo tidak. Salomo akhirnya apa? Mencondongkan diri, membangun bukit pengorbanan, keji di mata Tuhan. Kalau kita baca waktu mudanya di satu raja-raja, kita baca, ya luar biasanya Tuhan itu pada janjinya. Satu raja-raja, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Ya. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Daud itu setia loh. Benar. Iya. Dan jujur terhadap engkau. Walaupun dia tidak sempurna. Tapi dia mengakui kesalahan ketika dia jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya Daud yang bermazmur di pasal 37 dari Mazmur. Dulu aku muda, sekarang tua. Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Ya. Dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya. Ya. Seperti pada hari ini. Ya, Salomo ini gantikan. Ya, terus. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Ya, Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. ya, Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. ya, Suatu umat yang besar, ya, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. ya, Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, ya. menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Sekali lagi saya mau katakan saudara, setialah sampai akhir. Rasul Paul juga orang setia sampai akhir. Dia berkata, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menjaga imanku, memelihara iman. Ya. Padahal Saulus itu masih muda dulu ikut Tuhan. Dia waktunya mulai menganiaya jemaat, sesudah itu dia bertobat. Saulus yang masih muda sampai dia tua. Paulus, dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, jadi begitu juga permintaan daripada Raja Salomo. Hati yang penuh hikmat menimbang. Itu berngandalkan Tuhan ketika mudanya. Berharap pada Tuhan. Tapi ketika tua, lari. Beda Yosua. Jadi hari ini kita belajar. Mari kita belajar seperti Yosua. Dari muda sampai tua. Setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebih sedikit yang setia. Tapi orang yang setia menang bersama anak domba. Karena itu mari kita seperti Yosua. Sudah tua lanjut umur, dia tetap berpaut pada Tuhan, beribadah pada Tuhan. Jadikan satu mata pelajaran yang baik, ya, bagaimana Salomo yang muda dulu sampai tuanya sudah minceng, sudah lari. Tapi Yosua dari muda melayani Tuhan sampai tua tetap beribadah pada Allah yang hidup. Belajar seperti itu ya. Saya mau lihat anak sekolah minggu yang ada di sini menjadi remaja kaum muda dan kau melayani. Layani Tuhan dengan setia. Kalau ada orang mengatakan aku tidak bisa setia, kamu setia. Setia melayani Tuhan sampai tua. Justru karena kita setia melayani, umur kita diperpanjang oleh Tuhan karena berguna. Berguna. Kemarin saya di WA sama putra saya. Anak saya yang sulung bilang begini, Papa, hari ini mantan presiden Amerika Jimmy Carter 100 tahun. 100 tahun. Saya bilang puji Tuhan. Haleluya. Kalau dia seorang yang taat, setia pada Tuhan. Umurnya 100 tahun. Dan saya ceritakan, masa kecil kamu, Jimmy Carter ini idolamu. Setiap kali dia dengar lihat di televisi, dia bilang, Jimmy Carter dengan logat anak-anak menyebut Jimmy Carter. Saya bilang, umurmu pun semoga bisa mencapai 100 tahun seperti Jimmy Carter. Coba, ya 100 tahun. Panjang itu. Yalah, Alkitab bilang apa? Masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya susah, penderitaan. Ya, setia. Saya juga bisa melihat di jemaat ini, pelayan-pelayan siapa yang setia, siapa yang tidak. Tuhan akan menguji kita dengan waktu itu. Siapa yang tetap setia, siapa yang tidak. Siapa yang tetap mau hidup benar, siapa yang tidak mau lagi hidup benar. Ya. Tapi Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua.
Tidak pernah orang benar ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta. Itu janji Tuhan. Mazmur 37. Baca ayat 25 mulai. Dahulu aku muda, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. sekarang tua sudah. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, Tidak pernah orang benar ditinggalkan. atau anak cucunya meminta-minta. Anak cucu meminta-minta. Terus, Tiap hari ia menaruh belas kasihan. nah, orang-orang keluarganya, anak cucunya menaruh belas kasihan, menolong orang, Dan memberi pinjaman. beri pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucu menjadi berkat. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah orang benar. Orang benar melakukan kebenaran. Sebab itu saudara harus belajar mendengar kebenaran. Kalau tidak dengar kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, apa yang kita mau lakukan. Ya, dan ceritakan kebenaran itu. Tolong kepada orang di dalam jemaat, yang mundur dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dikunjungi. Kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Mari kita dengan waktu yang masih muda, kita melayani Tuhan sampai tua. Kalau Tuhan datang kita masih muda, setengah baya, ya puji Tuhan. Tunjukkan kesetiaanmu, karena Tuhan datang untuk orang yang setia. Orang yang tidak setia tidak akan masuk, sudah. Jadi kriterianya Yosua ini apa itu? Setia. Setia dari muda sampai tua. Salomo muda setia, tua tidak setia lagi. Yang mana saudara pilih? Tapi Tuhan masih kasih umur panjang Salomo. Sesuai janjinya, umur panjang kuberikan juga yang kau tidak minta. Dia minta hikmat, Tuhan bilang, yang kau tidak minta aku beri juga. Dan Tuhan penuhi. Tapi dia salah menggunakan umur. Ya, umur yang panjang kita pakai untuk setia melayani Tuhan, memperbaiki hidup. Ada orang sakit, kanker sembuh. Ya, ada orang sudah dinyatakan dokter tidak ada harapan, tapi hidup. Kamu kira untuk apa itu hidup yang Tuhan berikan? Perpanjangan umur. Itu Hizkia diberi panjang umur untuk apa? Untuk jadi lebih baik. Untuk memanfaatkan perpanjangan umur itu untuk setia melayani Tuhan, menjadi berkat, paling tidak buat anak cucu. Kalau ada anak cucu yang salah, kasih tahu dengan baik, jadi teladan, jadi contoh. Karena anugerah Tuhan. Kan vonis, dokter sudah vonis, tidak ada harapan. Tapi kan Tuhan ada harapan. Sudah sehat, pakailah itu untuk mempersembahkan hidup pada Tuhan. Jadi saksi. Orang bisa melihat perbuatan kita, memuliakan Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat hidup yang diperpanjang itu digunakan salah, apa Tuhan tidak bisa potong? Semoga dari pelajaran di hari ini tentang Yosua, bagaimana Yosua dari muda sampai tua. Ya, harapan saya remaja-remaja, saya banyak melihat di sini anak-anak yang lahir. Saya doakan lahir. Ya, saya lihat dia tumbuh besar dari sekolah minggu sampai menjadi remaja. Setia pada Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah. Ya, Tuhan melihat kamu sudah tua dan lanjut umur, beranak dan bercucu, dan cucu anak itu menjadi berkat. Ya, Tuhan memberkati kita ya.
para diaken, para pembantu membantu. Harus punya nama baik, harus punya keluarga yang baik juga. Istrinya juga terhormat. Pernikahannya baik, bisa dipercaya dalam hal keuangan. Apalagi yang kurang. Kelemahan ada, kekurangan ada, tidak sempurna. Tapi tidak ada jari yang bisa tunjuk. Itulah Yosua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit. Kita akan menyanyikan lagu yang sangat indah. Ya. Kita mempersiapkan diri juga untuk perjamuan suci juga. Kau Tuhan yang Pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kepala keluarga Kau Yesus setia kepada Tuhan. Kangku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Bahkan ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kau Tuhan Pulihkanku, Kau Yesus yang sembuh. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan makan perjamuan kudus
Itu firman Allah yang menjadi daging dalam kehidupan kita. Itu juga kesempatan kita mengkoreksi hidup, memeriksa hidup. Apa ada yang tidak berkenan pada Tuhan? Kalau kita pelayan Tuhan, yang dituntut seorang hamba, kesetiaan. Hamba yang diberi 5 talenta, hamba yang diberi 2 talenta. Mereka setia menjalankan tugasnya, mengembangkan talenta. Lalu Tuhan berkata, kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Turuti kebahagiaan Tuhanmu. Ada upah bagi orang yang setia. Ada upah bagi orang yang melakukan tugas dengan baik. Tuhan mencari hamba-hamba yang setia. Seperti Yosua, dari muda sampai tua. Kini aku sudah lanjut umur, tapi aku masih tetap setia melayani. Itu yang Tuhan cari. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan masih berikan pada kita. Mari angkat itu roti lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Amin kan? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Sesudah makan, diambilnya cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kamu angkat, aku sembah kau. Tidak ada Allah yang lain kita sembah. Ku sembah kau, Tidak ada Allah yang lain. kau Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah kau, ku agungkan. Yesus kau jawabanku. Sembah hanya Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Dalam hidupku sembah kau, ku agungkan. Yesus kau jawabanku. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini mengenai Yosua yang tetap setia dari mudanya sampai tua, sampai lanjut umurnya. Ia setia beribadah, dan bukan hanya Yosua, tapi seluruh keluarganya
beribadah kepada Tuhan yang sama dan melayani Tuhan. Kami tidak mau meniru Salomo. Dari muda bersetia, tetapi tuanya dia menyembah berhala. Punya banyak istri, punya banyak uang, tapi itu yang menjerumuskan hidupnya. Salomo dari mudanya adalah orang yang sangat patuh pada Tuhan, membangun bait suci. Karena ayahnya Daud dianggap tidak boleh membangun, karena tangannya Daud penuh darah. Salomo yang dipercayakan, tapi akhir hidupnya dia berpaling dari Tuhan. Dia mencintai banyak istri dan dia menyembah Allah-Allah dari istri-istrinya. Tuhan tolong kami untuk meniru Yosua yang setia sampai akhir. Rasul Paulus setia sampai akhir. Daud pun dengan ditandai banyak kekurangan, tetapi Daud tetap benar di mata Tuhan dan melakukan yang benar. Dan dia juga mengakhiri dengan baik. Dulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Lakukan yang benar sepanjang hidup saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih kebenaran yang kami terima. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Mari kita angkat tangan, tadahkan tangan. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekarang sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kitalah orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Dan terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.